Oke ya, shalom semua. Ya, saat ini kita mau mengadakan podcast ya dan topik kita kali ini adalah komunikasi kunci dalam pernikahan. Dan sekarang kita ada dua pasang, suami istri yang berkeluarga juga. Yang udah sering kelihatan di GPBB. Iya, cukup terkenal ya. Iya. Iya gitu. Iya banget. Mereka juga aktif dalam pelayanan gitu, dan ya kita ada Ko Adri dan Cisil, dan juga Pak Jeffrey dan Ibu Lili. Pasti semua udah pada kenal ya. Iya, dan kita berharap juga mungkin lewat podcast ini kita bisa belajar banyak juga dari mereka. Nggak sabar kan, udah nunggu-nunggu kan apa yang bakal mereka ceritain ke kita. Ya nggak sih? Iya. Jadi kan kita ngomongin soal komunikasi nih, kunci dalam pernikahan. Mungkin ya pertanyaan pertama itu pertanyaan yang paling gampang-gampang susah sih kelihatannya ya. Jadi mungkin ya untuk kedua pasangan ini kita mau bertanya gitu. Apa sih arti komunikasi dan apa pentingnya komunikasi itu dalam kehidupan pernikahan kalian? Mungkin bisa dimulai dari yang lebih senior gitu kali ya. Iya mungkin pertama kalau kita lihat saya karena pengerja sih ya, rohaniwan, jadi saya ajak kita belajar dulu sedikit dari firman Tuhan ya. Saya share screen dulu ya. Jadi saya mau perkenalkan satu buku dulu nih ya. Judul podcast kita kali ini sebetulnya diambil dari buku ini. Ya, yang nulis itu adalah Norman Wright. Dia waktu zamannya itu pokoknya kalau urusan family itu dialah, begitu kalau di Amerika ya. Kalau kita lihat judul bukunya Communication Key to Your Marriage, sama seperti tema kita kan ya sekarang ini. Dan dia kasih subjudul itu adalah The Secret to True Happiness ya. Jadi hopefully dengan komunikasi kita makin baik, maka kebahagiaan di dalam keluarga kita juga bisa bertumbuh, berkembang. Kalau kita lihat ini daftar isinya, saya kasih bocoran ya. Artinya apa? Saya tidak jadi dapat komisi dari Norman Wright maupun dari penerbit, tetapi memperlihatkan sebetulnya topik komunikasi ini luas ya. Jadi misalnya ada segala macam itulah, nanti bisa dibaca lagi sendiri. Tetapi rupanya keyakinan Norman Wright juga keyakinan saya, komunikasi itu penting, kunci bagaimana keluarga itu bisa berjalan dengan baik. Nah, saya akan membagikan sedikit aja firman Tuhan ya dari Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 4. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini konteksnya jemaat. Tetapi saya rasa kalau jemaat saja harusnya ini terjadi seperti ini, apalagi saya dengan Lili sebagai pasangan. Ada 3 hal. Pertama, karena dalam Kristus, ini menjadi fondasi. Kalau kita sama-sama dalam Kristus, mestinya punya fondasi yang cukup untuk bisa melakukan komunikasi dengan baik. Tujuannya apa? Supaya kita, pasangan, saya dengan Lili misalnya, jadi sehati sepikir, satu jiwa, tujuan, dan segala macam. Tapi intinya mungkin sama-sama jadi makin sehati begitu ya. Dan kuncinya apa? Yang seorang menganggap yang lain lebih utama. Selama kita mau coba dengar dari sisi yang lain, pasangan, selama kita mau coba mengerti, selama kita mencoba menaruh diri kita kepada pasangan, mestinya itu membuat dasar komunikasi bisa berjalan dengan lebih lancar. Nah, sekarang satu ayat lagi saja supaya yang praktikal dari Alkitab, itu dari Amsal 15 ayat 23 dan 28 ya. Seorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Ini prinsip yang pertama ya, yang praktikal, ngomong tepat pada waktunya. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Tepat, ini butuh hikmat. Kedua, latihan tentunya. Kedua, hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya. Jadi sebelum ngomong, timbang-timbang dulu, apakah itu membangun, apakah itu baik, apakah itu berguna, apakah itu akan membangun komunikasi, atau malah bisa saling mencerca dan seterusnya. Saya pikir ini prinsip-prinsip dasar dan sangat sederhana, tetapi mungkin ini baik menjadi fondasi dalam berkomunikasi antar keluarga.
sorry nih ya, jadi khotbah ya, tapi silakan dilanjutkan. Kebiasaan nih jadi rohaniwan. Ya bagus ya Pak Jeffrey udah bawain itu dari sisi Alkitab itu kan ya. Jadi tadi ada dalam Kristus, statis pikir, terus mementingkan yang lain gitu ya. Dan juga ada menjawab tepat waktu, berkomunikasi pada waktu yang tepat, dan juga menimbang-nimbang jawaban supaya itu menjadi jawaban yang membangun gitu. Nah mungkin dari Ko Adri dan Cisil, real life example-nya gitu. Mungkin ya gimana gitu kalian. Ya, sorry sebentar. Mungkin sebelumnya bisa juga sedikit aja gitu perkenalan, pengen tahu lebih banyak gitu. Oh mungkin udah menikah berapa tahun gitu, terus bentuknya berapa gitu ya. Gitu. Biar tahu background-nya. Nama saya Adri, istri saya Silvana. Kami menikah udah 9 tahun. Kami punya 2 anak, cowok sama cewek. Yang cowok udah 5 tahun dan yang cewek udah 3 tahun sekarang. Ya. Hampir 4. Waduh. Jadi komunikasi, saling mengingatkan. Betul. Ini biasanya memang cowok lebih suka lupa ya. Lebih kalau udah hal-hal kayak gini lebih percaya istri. Saya juga kalau ditanya iya berapa mesti hitung dulu. Ya mungkin ya, terima kasih Ko Adri dan Cisil perkenalannya. Ya, jadi mungkin dari pengalaman kalian ya, apa pentingnya komunikasi dan apa komunikasi dalam keluarga kalian? Kalau dilihat, kalau ngomong teorinya ya, kalau menurut saya sendiri sih, komunikasi itu kayak nafas ya. Jadi kalau misalnya kurang komunikasi dalam pernikahan tuh kayak kita tuh dapat sesak nafas gitu loh. Kalau sesak nafas kan berarti kita nggak bisa bernafas dengan baik, dan itu kita perlu diobatin gitu kan. Jadi nafas tuh penting banget gitu loh. Kalau apalagi dalam konteksnya keluarga, pernikahan. And especially penting dalam pernikahan, karena pernikahan itu kan kita udah memilih pasangan yang kita ada, supposedly hidup semati kan. Jadi kalau nggak komunikasi sama dia, mau komunikasi sama siapa gitu? Mau share opinion, mau share pendapat kita, aspirasi kita, mimpi-mimpi kita ya dengan pasangan gitu. And gimana caranya dia tahu kita maunya apa, dan kita juga kadang-kadang maunya berubah-ubah ya dengan komunikasi gitu ya. Iya, kayak waktu pacaran aja, saya pikir setahun Silvana, tapi ternyata banyak banget nggak tahu gitu setelah menikah. Ya mudah-mudahan sekarang udah lebih tahu lah ya. Ya udah banyak tahu ya. Setidaknya bisa dikomunikasikan maunya apa ya. Oke. Bukan pakai cuma tenaga pikiran dong. Udah tahu nih kebaca pikirannya. Belum sampai level itu ya. Pak Jeffrey mungkin udah sampai level itu. Kita belum, kita masih belajar prosesnya. Gimana kalau Pak Jeffrey sama Ibu Lili sekarang, kan mungkin dari bisa share juga umur pernikahannya, terus habis itu buntutnya ada berapa gitu, dan apa arti komunikasi gitu sekalian. Ini mah jatahnya Lili dah ini. Ya, saya Lili, suami saya ini Jeffrey. Kami sudah hampir 19 tahun ya pernikahan. Anak pertama 17 jalan 18. Kemudian yang laki-laki umur 16 tahun. Jadi udah 19 tahunan ya, 19 tahun. Jalan 19. Ya. Masih mesti mikir juga karena udah saking lama. Kelamaan jadi mesti tambah-tambahin. Gitu. Terus kalau untuk komunikasi ya, tadi pertanyaannya, bagi saya komunikasi itu semacam roda kehidupan kali ya. Kalau nggak ada komunikasi, kita nggak tahu mau kemana, nggak tahu ini mau diapain ini keluarga, nggak tahu mau membesarkan anak seperti apa. Jadi ketika itu semua untuk menjadi satu tujuan, biar sama, itu kita harus komunikasi. Kalau enggak, maunya saya begini, maunya Jeffrey begini, jadi anaknya yang akan cilang-cilang mau pilih yang mana. Bingung bener. Oke. Ya, berarti kalau Andre sama Cisil bilangnya sebagai nafas ya, jadi tanpa komunikasi sesak megap. Jadi mungkin nggak bisa hidup gitu, jadi bagus ya komunikasi. Buat Ibu Lili dan Pak Jeffrey itu sebagai roda kehidupan yang membantu mencapai tujuan gitu ya di dalam hidup.
biar kita nggak terus-terusan stuck gitu kan. Nah kan tadi kita juga udah ngomong kan soal mungkin apa general arti komunikasi lah dalam kehidupan pernikahan kalian. Mungkin sekarang kita bisa rada lebih spesifik gitu kan. Apalagi kan kalian mungkin udah hidup dalam pernikahan, kalau misalnya buat Ibu Lila Pak Jeffrey kan 19 tahun, untuk Pak Adria sama Cisil 9 tahun gitu kan. Pasti dong ada yang kayak gaya komunikasi yang kalian suka dari each other, sama kalau misalnya saya nanya something yang kalian suka, mungkin juga ada yang kalian kurang suka ataupun bisa di-improve nih sebetulnya dari pasangan kalian gitu. Bisa nggak kira-kira share? Siapa aja deh yang bisa mulai duluan? Oke, kamu dulu. Si Adri tuh gini, and ini of course not every time, tapi aku selalu ingatnya very simple question. Misalnya, sotonya enak nggak? Gitu. Nanti jawabnya itu bakal, ini soto warnanya beda ya. Ini soto Medan apa soto Betawi? Oh kenapa beda ya? Oh dagingnya kok gede ya? Beli dari mana gitu. Jadi nggak menjawab pertanyaan, yes no-nya itu susah banget dapat. Ditanyain lagi, jadi enak nggak? Kemarin siapa yang ngasih ya? Jadi enak nggak? Pokoknya nggak dapet jawabannya gitu loh. Nah muter-muter. Mungkin dia segan, mungkin dia nggak suka, tapi yes or no question will not kill gitu. Ya itu yang kadang-kadang bikin gregetan ya kalau saya. Bagus. Jadi itu kira-kira yang mungkin bisa Ko Adri improve lah. Ko Adri ini masukan nih gitu kan ya. Nah, itu dari pacaran udah begitu sih. Sampai sekarang tuh belum improve ya. Emang nggak tahu ya, kebiasaan tuh nggak bisa jawab langsung iya, itu perlu dikomenin dulu semuanya gitu loh. Kayaknya mirip-mirip saya. Iya. Kayaknya cowok gitu sih. Nggak tahu gimana kalau Kak Jeffrey sama gitu. Iya. Padahal kan buang-buang waktu ya kadang. Direct aja gitu kan ya kalau jawab gitu. Iya mungkin. Tapi, ya. Kalau saya sih biasanya direct sih ya, ditanya ya. Kamu kalau enak. Kalau saya tentu nggak mungkin bilang nggak enak lah ya. Tapi kan kalau ada sesuatu, ada catatan misalnya kayaknya ini kurang asin dikit, atau mungkin kalau dikasih kecap lagi lebih kayak mungkin kalau ada sesuatu, tapi kalau pada umumnya oke, saya bilang oke atau enak gitu. Saya sih emang cenderung lebih direct sih ya, nggak gitu. Ya mungkin karena tipe orang lain-lain ya. Artinya juga dengan gitu kan mungkin ya dengan kayak ini kan lihat ada tipe cowok begini, tipe cowoknya mungkin beda-beda ya. Nggak bisa digeneralisir cowok begini atau cowok begitu sebenarnya. Oke. Kalau misalnya yang disuka gitu, gaya yang disuka, kalau tadi kan yang bisa diimprove nih, kalau gaya yang disuka gitu kayaknya ini bagus nih gitu komunikasinya, terus bisa dipertahankan gitu, ada nggak? Kalau gue pribadi, ini kadang-kadang gue suka, kadang-kadang gue nggak suka. Sil itu orangnya tuh ini apa? Dia tuh berpikir secara logika. Jadi dia selalu lebih rasional ya. Jadi kalau ngelihat ada masalah gitu ya, dia tuh lebih ngelihatnya dari segi rasionalnya gimana, objektifnya seperti apa. Jadi itu coba diselesain secara secara engineer gitu loh. Tapi kalau gue tuh kadang-kadang butuh dalam hal-hal tertentu tuh butuh lebih pakai perasaan. Nah ini yang kadang-kadang good, makanya kadang-kadang bisa bad. Tergantung topiknya apa gitu. Benar. Jadi perlu hikmat gitu ya untuk sisi kapan dan kayak direct gitu. Kayak biar adil tadi kan Cisil bilang yang nggak disuka dari Ko Adri, pasti ada yang disuka juga dong. Gak ada. Kalau lagi mau ngobrol itu we try to undivided attention ya, jadi fokus gitu. Jadi kalau memang mau ngomong sebentar, nah itu ya udah. Jadi kalau memang belum ready, bilangnya belum ready, sebentar 2 menit lagi, matiin HP dulu, komputernya balikin dulu, habis itu baru ngomong. Nah itu yang we tend to agree lah gitu. Kayaknya itu komplainan Lili tuh sama saya tuh. Iya. Jadi jawab ya. Kalau saya juga salah satunya berasa ketika kita mau ngomong, kadang mungkin lagi sibuk lihat chat HP dengan yang urusan gereja kah, urusan apalah. Betul. Nah kadang-kadang kita mau ngomong, saya kadang langsung ngomong, tapi dijawab juga sih, dijawab dengan melihat HP. Kadang-kadang, aduh ini lagi ngomong sama HP atau ngomong sama saya. Itu yang kayaknya kurang suka. Tapi kalau hati masih lagi istilahnya lempeng,
it's okay gitu. Tapi kalau kitanya lagi ada satu masalah, kita lagi mengutarakan kepada dia, terus dia sedang mencat seperti itu, ya itu akan menjadi satu masalah gitu kayaknya. Oke. Ya, thank you sharingnya. I think semuanya lagi-lagi perlu hikmat gitu ya. Jadi kapan kita waktu yang tepat dan cara yang tepat gitu untuk berkomunikasi ya. Betul banget. Tapi kalau cewek kadang-kadang suka, aduh udah lagi mau apa, kayaknya mau langsung keluar aja itu mau pertanyaan. Bener sih, agree banget sih gitu. Terus tadi juga aku tiba-tiba kepikiran nih sama yang tadi Cisil bilang kan, misalnya kayak, oh kalau Kak Adri jawabnya suka nggak direct gitu ya. Aku tiba-tiba kepikiran aja, kayak kalau aku nanya si Sebas gitu ya, soal makanan gitu kan terutama, aku nanya coba lebih direct gitu. Aku nanya kayak gini, oke, soto tadi dari 1 sampai 10 enaknya berapa gitu. Jadi kalau dia disuruh untuk pakai angka gitu ya, kayaknya dia mau nggak mau pasti jawab gitu. Jawabannya 100 sampai 10 gitu. Iya, agak gitu. Nggak mau pasti pinpoint gitu kan ya. Itu sih kadang-kadang yang kita pakai ya untuk rada maksa. Kalau saya nggak ada sih, benar sih benar. Ya jadi ketahuan deh caranya. Sebenarnya kita mesti akuin sih kalau cewek itu lebih punya ability buat ini multitask komunikasi. Kalau gua tuh nggak bisa misalnya HP terus dengerin Sil, nggak bisa. Gua mesti either dengerin atau enggak gua main HP, mau yang mana gitu loh. Kalau Sil kadang-kadang bisa melakukan 2 hal itu dalam satu waktu gitu loh. Itu yang gue notice kayak lebih bisa multitask. Nggak tahu benar kagak? Yang ngobrol sambil cuci piring itu ya juga nggak apa-apa kan gitu. Benar. Ya kalau lagi nggak ada waktu ngobrol sambil cuci baju juga nggak apa-apa. Oke. Pak Jeffrey, Malik. Saya mau pengalaman ya kalau tentang ngobrol-ngobrol tuh ya. Saya sih misalnya ya kalau misalnya dulu di Jakarta atau lagi di Indonesia ya, ketika lagi di jalan, memang sih kan jadi nggak bisa dapat-dapat dong, saya lagi nyetir ya. Tapi kalau misalnya jalannya rada jauh tuh kan kita bisa ngobrol ya, karena kan nothing to do kan. Kalau terutama saya nyetir ya kan ngajak ngobrol ya, kadang-kadang itu bisa jadi ngobrolin sesuatu yang heart to heart begitu. Sama berapa kali pengalamannya ketika misalnya kami lagi naik MRT atau bis, terutama bis lebih private kan ya, MRT lebih itu kayaknya bisa ngobrol bagaimana begitu ya. Memang dari segi teori komunikasi kan nggak face to face tapi keluar tuh. Jadi kalau saya pengalaman dalam kehidupan keluarga, ngobrol itu memang kadang-kadang lebih bisa heart to heart justru kalau kayak begitu tuh, waktunya rada lama sama-sama, kemudian jadi bukan biasa ngobrol kalau lagi tapi jadi kepikiran sesuatu begitu ya. Mungkin ya kalau gitu-gitu berarti kalau buat saya dengan diri agak boleh seperti rada disengaja kali gitu ya, ngobrol kayak gitu tuh. Jalan kemana gitu ya, cuma berdua ngobrol. Kalau dikondisikan malah susah kayaknya serius banget. Iya sih. Iya. Jadi flow gitu ya kayaknya. Oke. Ya tadi kan kita udah. Oh ya, silakan Pak Adri. Enggak, coba tadi mau kalau kita berdua itu kita coba ngobrol tuh kalau misalnya kita lagi ini jogging. Jadi kita kadang-kadang yuk jogging bareng yuk gitu loh. Soalnya kan saya juga lambat, jadi ya sambil bisa lambat jadi kita sama-sama lari, sama jogging terus ya sama-sama ngobrol lah gitu loh. Kadang-kadang lebih ini kan, lebih santai gitu konteksnya. Sekaligus lebih sehat lah gitu. Itu multitasking tuh. Gimana caranya tapi ya gitu ya, ngap gitu ya. Apalagi pakai mas ya. Iya, ini pakai mas ini jadi bikin masalah ya kalau olahraga. Buat saya kayak nyaman ya. Kayak caranya beda-beda gitu ya, style masing-masing pasangan beda-beda, hobinya beda-beda. Tapi ya lewat hobi itu justru komunikasinya malah bisa berjalan gitu ya. Nah mungkin untuk yang berikutnya nih, kan kalian mungkin Ko Adri dan Cisil kan dua-duanya bekerja ya, dan juga punya anak 2. Berarti kan kelihatannya sibuk gitu kan ya, sangat sibuk gitu. Dan Pak Jeffrey juga hamba Tuhan, dan Ibu Lili juga pasti ada sibuk juga gitu kan dengan kehidupan keluarga. Nah gini, jadi ada nggak waktu di mana kalian pengen banget komunikasi sama pasangan kalian, tapi kayaknya waktunya nggak cocok gitu, atau waktunya nggak tepat gitu, dan gimana cara kalian mengkomunikasikan itu, make it happen gitu. Mungkin bisa dari
Ko Adri dulu dengan Cisil. Buat kita tuh sebenarnya kejadiannya tuh lebih karena kita anaknya masih kecil, jadi tuh anak-anak kita tuh masih pingin ditemenin kalau tidur. Terus jadinya tuh kalau ditemenin, biasanya yang tidur nggak cuma anaknya sih. Jadi kadang-kadang tuh kita tuh udah bilang, udah oke, kita bakal bangun, terus ya kita bisa kalau udah bangun kita bisa lakuin sesuatu, bisa nonton TV bareng, bisa Netflix, bisa ngobrol, bisa ngapain gitu. Tapi kadang-kadang tuh suka kebablasan berpagi gitu. Itu yang masalah kadang-kadang, itu ya challenge-nya buat kita gitu kadang-kadang. Jadi catch up-nya ya kadang-kadang iya, dengan bangun lebih pagi kadang-kadang ya, atau enggak kalau kita sebelum work from home, kita kantornya tuh deket, jadi tuh kita suka kadang-kadang ketemu buat lunch gitu. Bagus ya itu ya. Kantor kita jauh sih. Pindah. Jadi walaupun sangat sibuk gitu ya, masih waktu untuk udah habis untuk anak, tapi tetap menyempatkan cari waktu yang ada gitu ya, mungkin lunch time, mungkin apa untuk ketemu dan ngobrol gitu ya, untuk Ko Adri dan Cisil. Iya, tapi sekarang udah work from home jadi ya lebih mudah. Oke, ya work from home bersyukur juga ya, jadi waktu lebih banyak. Untuk Pak Jeffrey dan ya Ibu Lili. Ya sama sih kayaknya, kan Lili itu kan jam-jam lunch itu habis nganter Theo ya. Kadang-kadang waktu saya masih suka ngantor di gereja, Lili nyamperin ke gereja karena kan lebih gampang ya. Dan juga makanan di depan gereja kan lumayan lah ya, ada pilihan dan lumayan lah. Jadi suka makan di situ bareng gitu ya, ngobrol. Ya kadang-kadang Lili sekalian belanja juga lah kalau di situ begitu ya. Itu memang momen makan santai gitu tuh bagus ya buat kami juga ya, berasa bahwa bisa ngobrol ya tentang anak lah, tentang apalah gitu. Yeah. Dan tambahan itu biasanya kan kalau jam liburnya hamba Tuhan itu Senin. Jadi kami Senin lah istilahnya tuh datingnya. Setelah nganter Theo, kami ada waktu sampai jam sebelum pulangnya Theo. Jadi kita kadang pergi bersama. Ya karena kan kalau Senin si Jocelyn kan sekolah kan, jadi memang kami itu benar-benar bisa free berdua lah. Ya, karena suka hunting makanan gitu ya, dia senang kue tiaw, kita cari kue tiaw kemana gitu. Saya juga suka. Kadang juga belanja lah begitu. Tapi ya benar, kami enjoy sih berdua begitu ya. Kan tadi yang saya bilang tuh ketika travel kemananya kita arrange ngobrol gitu ya. Ya doing something together tuh kami enjoy sih. Soalnya Safa dari experience yang diceritain sama Ko Adri, sama Cisil, sama Pak Jeffrey, sama Ibu Lili juga yang kita tangkap gitu ya, ternyata dengan adanya anak gitu ya, itu malah bukan menghambat komunikasi, justru kita malah melihat ya, mungkin kalau yang tadi ketiduran gitu sebelum tidurin anak ya rada menghambat ya, rada cuman mungkin soalnya kita mikirnya kalau misalnya udah ada anak, apakah komunikasi itu bakal jadi lebih sulit gitu, apakah mesti entertain atau kayak gimana? Kalian ada nggak sih kira-kira pengalaman yang dengan adanya anak jadinya lebih kurang mulus gitu komunikasinya, kadang kan pengen ngomong tapi anaknya harus di-attend gitu, gimana? Enggak sih aku bilang ya, topiknya ya lebih banyak ke anak-anak ya gitu, tapi masalah waktu sih masalah bisa ya. I think both of us mesti make effort untuk kalau memang butuh komunikasi ya kita komunikasikan gitu. Anak-anak juga kan untungnya sekarang bukan baby kan gitu, jadi ngomong sebentar ke kamar habis itu keluar lagi juga nggak apa-apa gitu ya. Oke. The good thing is karena kan waktunya kadang-kadang kalau misalnya mau ada decisions to be made ya, misalnya mau ini atau itu contohnya apa ya, mungkin dulu waktu sebelum COVID kalau mau naik pesawat ini atau pesawat itu, kalau misalnya mau ke Jakarta gitu ya. Jadi kan ngobrolnya cepat, decision makingnya juga cepat. So it's a good thing also waktu ada anak. Lebih efektif. Iya, efektif ya. Bagus. Kalau Pak Jeffrey dan Ibu Lili mungkin kan dari usia anaknya udah remaja ya gitu. Jadi apakah tantangannya berbeda atau lebih mudah atau lebih susah gitu? Kami dalam beberapa hal nggak bisa ngomong di depan Theo.
Karena Theo ini kan polos begitu ya. Kadang yang kami ngobrolin, satu kalau terkait dengan dia, bisa kita mau traveling, dia jadi terlalu exciting, bisa bisa nanya terus nanti naik apa, nanti bagaimana hotel. Wah itu, jadi kami kadang mesti cari sembunyi-sembunyi supaya Theo gak ada ngomong itu ya. Kedua juga kalau terkait dengan orang lain, dia bisa kami lagi diskusi tentang sesuatu, itu dia bisa tiba-tiba cerita ke omanya lah, kemana. Oke, ngerti banget. Pernah ada kaget gitu ya, dia cerita-cerita, misalnya bagaimana gitu ya, makan di mana diceritain, yang kami kadang-kadang itu kan private ya gitu, kira lebih itu cuma kami berempat, dia cerita kemana, ke gurunya. Tapi ya kami terimain aja lah. Tapi emang jadi kami belajar khususnya untuk itu ya, kalau kami mau traveling ya atau mau ada rencana sesuatu yang ngelibatin Theo, karena ini terlalu gampang exciting, kami ya berusaha tidak ada dia lah begitu. Oke. Oh ya, betul. Jadi challenge-nya beda-beda ya sebenarnya. Untuk setiap keluarga pasti challenge-nya beda-beda sih. Tapi seperti yang udah kita dengerin juga, sebenarnya itu tidak menghambat. Iya, tidak menghambat, malah bikin tambah kreatif caranya kita komunikasi tetap berjalan. Gitu. Walaupun di waktu mepet gitu misalnya kan, justru malah lebih efektif, lebih efisien gitu. Justru malah makin keren ya gitu. Mungkin pertanyaan berikutnya bakal lebih serius dikit. Karena kan, tadi nggak serius. Tadi mungkin lebih ringan sharing, nah mungkin ini lebih serius dalam arti kayak komunikasi kan ya mungkin gak semua topik bisa kita bicarakan dengan pasangan, mungkin ya, kagok, canggung gitu, ataupun mungkin hal-hal yang kita sebagai Asian gitu terutama kan ya tabu lah untuk ngomongin gitu. Nah kira-kira dalam keluarga kalian mungkin ada nggak topik yang coba kalian hindari gitu, tapi kan sebenarnya tetap harus dikomunikasikan gitu kan ya. Jadi mungkin apakah ada topik yang dianggap tabu untuk dikomunikasikan, tapi kalau emang harus dikomunikasikan, bagaimana cara memulai itu gitu. Mungkin Pak Jeffrey dulu dan Ibu Lili. Yang susah Pak Jeffrey. Iya. Susah kasih senior dulu. Ya mungkin kalau setahu saya ya, mungkin Lili bisa juga menambahkan, kami sih cukup terbuka ya satu dengan yang lain. Kayaknya mestinya semua area yang kami rasakan, pikirkan bisa di-share-kan ya. Paling pergumulannya mungkin waktu di satu topik itu adalah beda pendapat. Nah itu yang perlu proses ya, untuk masing-masing coba ngelihat dari sudut pandang lain. Nah itu ya kadang-kadang butuh waktu ya. Tetapi so far kami bersyukur, saya bahkan cerita misalnya kegagalan saya, perasaan negatif saya, kadang-kadang perlu ya untuk sebetulnya kan itu karena saya butuh untuk seorang dengar saya, bukannya untuk gimana sih. Nah itu saya bersyukur so far Lili bisa seperti itu ke saya dan ke Lili bisa seperti itu. Nah paling mungkin yang agak terkait dengan hal ini yang rada sulit dikomunikasikan adalah ketika kami beda pandangan ya. Mungkin yang kalau masalah yang agak besar itu misalnya saya ketika memutuskan atau menggumulkan dulu lah ya, mau resign dari gereja sebelum di GPBB gitu kan. Saya sudah 16 tahun pelayanan di sana, kemudian saya merasa salah satunya adalah alasannya itu sudah jadi comfort zone buat saya. Jadi saya mungkin terlalu nyaman di sana, perlu challenge, perlu apa yang baru gitu ya. Nah, kemudian ketika saya komunikasikan, itu kan alot lah ya. Ya sebagai, ya mungkin ini itu bisa cerita di sebenarnya, tapi buat saya itu mungkin saat itu saya merasa perlu seperti itu. Ya, nah, mungkin ini bisa share ya perasaan bagaimana waktu seperti kan ada tidak nyaman, bagaimana segala macam gitu. Ya, kalau yang seperti itu kemarin itu adalah emang sih kaget juga ya, namanya juga kepala keluarga ya. Terus kita punya buntut 2. Itu kan jadi satu kepikiran yang ini gimana nih selanjutnya, tempat baru untuk anak baru apa segala macam. Wah itu satu beban juga buat saya. Tapi kami bersyukur sih dengan ketidaknyamanan sesaat itu kami bisa saling berdoa, bergumul. Dan juga ketika itu juga lebih cenderung
saya akhirnya memilih untuk ikut karena saya sebagai istri ya, suami yang menjalankan, dia yang bagi saya dia yang lebih tahu. Tapi ketidaknyamanan saya itu ya tetap kan udah diperlihatkan kepada Jeffrey sebagai suami, dan saya bersyukur ya dia nggak marah-marah sama saya gimana, pokoknya mesti ikut atau apa segala macam, enggak. Cuman berusaha untuk menenangkan saya bagaimana ke depannya atau segala macam, dan bersyukur dengan melalui berdoa bersama lah ya. Lebih terutama kami berdoa bersama untuk membawa masalah itu. Itu sih. Mungkin pertanyaannya untuk Pak Jeffrey, perlu berapa tahun untuk sampai tahap itu gitu? Kan 19 tahun nih pernikahan, apakah dari awal atau udah saling mengerti gitu? Iya. Enggak lah, kan saya rasa tadi kayak Adri bilang kalau salah ya, pacaran dengan nikah itu beda kan ya, karena kita yang tidak hidup serumah, tidak hidup sekamar, terus ada dimensi private yang kita belum tahu kan, pasti ada kaget-kagetnya lah ya. Cuman mungkin yang agak menolong itu adalah karena kami sebelum berpacaran sudah berteman dulu begitu. Lili dulu majelis ya di gereja tempat sebelum ya yang waktu itu sama-sama pelayanan di sekolah minggu apa gitu. Jadi ya memudahkan mungkin untuk ya kaget-kagetnya berkurang setidaknya. Ada satu titik di mana saya juga rada apa gimana gitu ya. Itu mungkin ada anak masih agak kecil ya, mungkin tahun keempat, tahun kelima, memang secara teoritis itu katanya 5 tahun pertama pernikahan itu yang kritikal. Nah saya ngalamin juga, aku pernah sampai, Li ini bagaimana kita diskusi, biasa sampai nangis ya, ini mesti gimana nih ya, karena kita beda latar belakang ya, kehidupan keluarga begitu ya, dia biasa begini, saya bisa begitu, terus saya merasa yang saya biasa lakukan yang terbaik gitu kan, tapi Lili merasa mungkin yang dia terbaik. Nah itu kan susah ya, tapi lama-lama dengan berjalan waktu kita makin saling mengerti, saling ya udahlah begitu ya, toh dia memang begitu, ya lakukan yang saya bisa untuk mengurangi daripada saya expect tapi kemudian mungkin kecewa. Saya juga rasa sebaliknya ya, Lili juga mungkin expect sesuatu tapi saya nggak bisa fulfill, ya mungkin kunci saling menerima ya, artinya ya sudahlah gitu ya, kita tidak kecewa lagi itu sudah, karena sudah lebih ngerti memang sesuatu yang harus diterima begitu, semacam itulah kayaknya. Berarti kalau ngomongin soal itu kita udah lulus nih 5 tahun kita lega. Ada hure-hure dong, ada hure-hure. Lega. Udah wisuda ya, wisuda tahun pertama. Dan masih baik, masih sehat gitu ya, benar, bagus ya. Oke, jadi mungkin nyambungin juga tadi kalau Adri sama Cisil, jadi kira-kira topik apa tuh yang tabu untuk kalian ngomongin gitu? Apakah masih ada yang tabu? Kan udah lewat fase pertama juga nih ceritanya. Iya. Benar sih, topik yang tabu sih nggak ada yang tabu ya, karena kita kan juga kan sebelum nikah kita juga udah ikutin apa sih, ada kelas pernikahan ya, jadi Binaria GPBB gitu loh, jadinya setidaknya udah disiapin lah ya secara mental dari apa gitu segala macem, jadinya nggak terlalu ini sih. Cuman memang beberapa hal tuh kayak apa ya, masalah uang, family gitu ya. Kayak kita kan juga kita kan dari keluarga yang berbeda, satu kan Sil dari Medan, aku dari Jakarta gitu kan. Jadi kita juga mesti pinter-pinter kapan kita balik Medan, kapan kita balik Jakarta. Jadi kayak gini-gini sesuatu yang kita mesti diskusiin biar nggak, ya dua-duanya kita bisa happy lah gitu. Ya. Jadi mungkin tidak tabu tapi subjek yang lebih sensitif. Approach-nya hati-hati ya. Hati-hati. Oh, ya. Iya sih, emang beberapa hal emang rada lebih sulit untuk mulainya gitu ya, kayaknya untuk ngomongin. Mungkin sama juga kayak kalau Adri Cisil ya, apalagi kalau kita sama sih kan, soalnya kalau aku dari Jakarta, kamu kan dari Cianjur gitu ya. Bahkan mungkin kita susahnya nggak bisa, apalagi pas Indonesia gitu ya, kita nggak bisa
booking misalnya pesawat ke Jakarta dan Cianjur, kan harus Jakarta terus naik mobil ke Cianjur, terus dari Cianjur balik ke Jakarta. Kita pengen dalam waktu 1 hari yang sama gitu, tapi macet gitu, gimana dong? Gitu kan. Jadi ya itu juga sih salah satu yang bikin ini ya ada lebih susah gitu ya. Setelah berapa tahun ya kita bisa adjust juga sih. Dari Cianjur ya? Sebas dari Cianjur ya? Iya, saya dari Cianjur pindah ke Bandung. Biasa ngomong Sunda tuh? Bisa tuh. Kalau aku sih Dia kan orang Bandung kayaknya. Oke, mungkin since topiknya udah lumayan serius Cie gitu kan, gimana kalau misalnya saya pengen ngomong yang lebih serius lagi gitu kan, yang tadi kan misalnya kayak Pak Adri sama Cisil bilang, kalau misalnya komunikasi itu adalah nafas gitu, Ibu Lili sama Jeffrey bilang ini adalah roda kehidupan, pasti suatu saat pernah sesak nafas dong gitu kan, pasti suatu saat rodanya juga stuck gitu kan. Nah gimana nih kalian kalau dalam menghadapi konflik kayak gimana? Terus juga kan banyak tuh yang bilang apa sih, yang itu loh phrases yang bilang if your wife is happy everything is okay lah, pokoknya yang penting happy wife happy life gitu kan. Nah jadi kalau misalnya lagi ada konflik, siapa dulu nih yang ngomong duluan, minta maaf duluan gitu, gimana kalau menurut kalian? Mungkin sulitnya karena kan konflik itu belum tentu ada yang benar, ada yang salah ya, karena mungkin nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Itu namanya konflik gitu ya. Perbedaan pendapat ya kadang-kadang. Perbedaan pendapat gitu. Mungkin dari Kuadri dan Cisil. Kalau dalam konteks gue kadang-kadang gue tuh orangnya lebih cepat ngomong tanpa berpikir kadang-kadang. Ya itu kelemahan gue lah. Nembak aja. Nembak dulu gitu loh. Jadi kadang-kadang bikin situasinya panas dulu, udah berantem, kayak ya mungkin ada pendapat segala macam, terus diam-diaman. Habis itu setelah gue tenang, gue baru nyadar, oh kayaknya gue salah. Ya harusnya nggak gitu loh. Jadi akhirnya gue minta maaf loh sama Sil. Ya that's my weakness. Jadinya memang yang itu yang area yang gue lemah, dan ya banyakan sih ada yang gue yang lebih salah gitu. Ya lebih harus berbesar hati untuk bisa minta maaf. Nggak mudah sih. Sebenarnya enggak lah, enggak maksudnya enggak enggak kamu yang lebih banyak minta maaf sih, enggak. Cuman mungkin konsepnya kita tuh perbedaan pendapat, we agree to disagree. Dan kembali lagi tadi approach-nya kan Adri sedikit lebih emosional, saya lebih rasional. Jadi dia selalu yang wah, habis itu oh ya gitu loh. Jadi sebenarnya approach-nya yang berbeda. Makanya kelihatannya dia lebih gimana gitu. Jadi ini maksudnya kok Adri lebih sering minta maaf duluan gitu ya? Soalnya dia yang nggak mikir dulu. Iya, gue kadang-kadang gue tuh lebih terbawa emosi orangnya gitu loh. Jadinya lebih yang setelah berbuat, mau mikir, oh salah, baru akhirnya minta maaf. Iya, yang penting kan setelah berbuat harus bertanggung jawab ya. Betul banget. Oke, kalau misalnya untuk Pak Jeffrey sama Bu Lili gimana? Siapa nih yang ya mungkin bilang saya ngomong dong gitu, saya sorry gitu. Kalau yang saya rasakan sih lebih banyak Jeffrey ya, yang Pak Jeffrey yang lebih ngomong dulu, karena saya mungkin tipenya boleh dikatakan lebih gengsi kali ya. Saya jujur agak gengsi. Nah, Pak Jeffrey yang biasanya lebih ngajak ngobrol. Walaupun setelah ngobrol itu ya saya minta maaf juga karena tahu saya salah, tapi walaupun kadang saya salah, tapi Pak Jeffrey ngajak ngobrol, makanya mungkin dia tahu kali ya kelemahan saya. Ini kayaknya mau minta maaf tapi malu-malu, jadi dia mulai tapi saya tetap minta maaf gitu akhirnya, seperti itu. Tapi kalau mau jujur bilang sebetulnya kesian lah Lili. Karena saya sebetulnya kan lebih banyak ngomong. Tapi mungkin saya argumentatif gitu artinya ya. Jadi misalnya kalau punya pendapat ya saya kocehin lah. Ini begini. Itu pengkhotbah. Ya kan pengkhotbah. Beginilah begitulah gitu ya. Poin lagi ya, poin 1, poin 2 ya, gitu. Jadi terus terang jadi kalah ngomong terus. Tetapi dengan kesadaran itu ya, terus biasanya kan kalau udah gitu kan saya ngomong terus kan Lili diem kan. Nah kalau udah diem itu kan
ya mungkin waktu kalau saya lagi semangatnya lagi ngomong karena pengen meyakinkan, ya berharap argumennya pertimbangan saya bisa masuk begitu ya. Tetapi ya biasanya kalau saya udah merasa semua poin yang saya pikirkan kenapa saya berpikiran begitu atau berpandangan begitu atau maunya begitu, kemudian ya udah gitu kan dia diem biasanya cenderung ya. Karena ya itulah kalah hawa, kalah ngomong. Kemudian saya rasa saya juga mencerna lagi. Kadang-kadang juga direspon sih. Jadi kan saya juga mikir lagi ulang, mikir ulang. Kemudian ya kan tadi diakui ya bahwa seringkali memang saya yang ngajak ngomong duluan. Either saya minta maaf kalau saya berasa ada hal tertentu yang saya kurang pas ngomongnya atau terlalu menekan atau terlalu demanding begitu ya. Ya memang itu biasanya membuka jalan untuk kami juga ngobrol lebih tenang, ngobrol lebih heart to heart begitu ya. Dan jadi baik begitu. Pengalaman saya sih ya biasanya dengan konflik-konflik begitu tuh ya, membuat saya berarti kan satu poin jadi lebih saling ngerti lagi. Oh, kalau masalah begini, dia begitu, saya begitu, kemudian akhirnya kita punya titik temu baru begitu ya. Ketemu, saya rasa mungkin saya rasa jadi saya sih jadi tidak takut konflik lah ya, karena dari pengalaman belasan tahun ini kalau ada masalah bahkan sampai tegang-tegang, tapi ketika sudah bisa ada sama-sama kesepakatan atau salah satu merasa ya sudah saya ngalah demi yang lain, lebih close, lebih indah lah begitu. Iya, ya setuju sih. Kita konflik nggak bisa dihindarin, mesti dikomunikasikan. Walaupun terakhirnya juga mungkin agree to disagree. Ada pendapatnya kamu ya begini, pendapatnya aku yang apa ya udah sama-sama ya gitu aja gitu. Kalau memang butuh ketemu titik temu ya nanti lihat siapa yang ngalah gitu ya. Giliran siapa yang ngalah kadang-kadang. Waktu itu kamu udah, sekarang aku yang ngalah. Terus ini nggak selesai dong ya, giliran lu dong ngalah gitu ya. Ya, gitu deh. Ya, thank you sih, malah setuju untuk sharing-sharingnya gitu ya kan. Jadi konflik emang nggak bisa dihindari gitu, pasti ada. Mungkin cara kita menyikapinya gitu ya sebagai keluarga. Maksudnya kalau kita mau mempertahankan keluarga kita ya of course kita harus hadapi konflik itu gitu ya. Bagaimanapun caranya lah, siapapun yang mau mengalah duluan gitu kan ya. Jadi nggak ada yang menang. Terus gitu. Gimana? Kita ditanya balik kan. Ditanya balik nih. Sekali-sekali harus nggak ngobrol ya. Boleh nih. Boleh. Bukan saya pergi dulu ya. Kalau mungkin ya saya sama dengan kalian juga sih. Saya kan kalau dari ngomong duluan, ya saya sih yang lebih sering ngomong duluan. Karena biasa saya yang lebih istilahnya buat salah. Jangan pakai tanda kutip dong. Karena saya nggak merasa salah gitu. Tapi kok salah gitu. Jadi tapi lama-lama kita belajar sih. Emang pertamanya kayak kenapa sih harus saya ngalah duluan? Atau kenapa saya harus saya dulu? Tapi lama-lama ya udah biasa dalam arti kayak oh nggak ada yang benar nggak ada yang salah gitu sebenarnya. Kita cuman ya mau selesaikan ini konflik gitu. Ya cari bagaimana ya kalau emang saya udah siap minta maaf duluan ya saya yang mulai duluan gitu aja sih. Ya, dan mungkin pengen nambahin aja yang pengen kita selalu coba praktis itu ya, mau masalahnya itu kecil yang super nggak penting sampai yang gede banget ya, nggak pernah sampai yang parah banget. Kalian nggak tahu sih, aku lupa ingat yang guys, kita berusaha untuk menyelesaikan itu sebelum kita tidur gitu, karena kalau dibawa tidur tuh kayak kita kayak banyak yang bilang agak kurang praktikal sih kayak gini. Soalnya kan ada orang yang bilang, tapi kan nggak semua masalah bisa diselesaikan gitu ya pada hari itu juga gitu. Tapi kita coba supaya at least sebelum kita tidur, kita tuh udah tenang gitu. Kalau nggak mimpi buruk gitu, gimana dong? Tidurnya jadi nggak restful night gitu loh. Jadi ya itu sih yang kita coba lakuin. Pokoknya ada konflik apapun juga sebelum tidur harus bukan sok beres lah, tapi yang penting udah adem gitu. Biar tidurnya pun berkualitas gitu. Mantap. Supaya memaksa kita untuk menyelesaikan itu. Iya, biar nggak berlarut-larut gitu. Jadi ditanya balik gimana sih? Udah ya. Oke. I think more or less kita udah belajar banyak hal ya. Jadi kalau misalnya ada kayak konflik, which is di saat
kayak nafasnya rada-rada sesak atau rodanya rada-rada stuck, tapi kan in the end itu akhirnya berjalan lagi, cie gitu kan ya. Dan kita belajar banyak sih dari kalian berdua juga, ya maksudnya nggak kalian berempat dong, kalian berdua apa kalian berempat ya. Tapi kan apa yang sudah disatukan Tuhan boleh ceraikan manusia, ya kan? Ya. Udah benar kalah udah. Jadi kalian berdua ya intinya gitu sih. Mungkin patternnya sama kali ya, jadi emang perlu waktu dan perlu usaha sih untuk sampai komunikasi bisa pada tahap sekarang gitu ya. Iya. Untuk Pak Adri Cecil udah 9 tahun, Pak Jeffrey Ibuli udah 19 tahun gitu. Tapi ya emang sih emang waktu dan komitmen ya kita perlukan sampai pada tahap sekarang. Iya, kayaknya mungkin udah kali ya dari kita juga ya. Mungkin ada kata pesan terakhir. Jeffrey ada conclusion-nya nggak? Ya, saya rasa mungkin lebih baik daripada di konklusi, kan kita belajar ya, saling dengar, dan nanti juga yang mendengar juga saya rasa ambillah apa yang baik ya, yang tadi di-sharingkan oleh kami 3 pasang kami ini, semoga jadi berkat sih, itu hal yang kami sharingkan ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Oke, makasih semua.